Film berawal di rumah keluarga Browning, di mana terlihat si anak yang bernama Alex Browning sedang berkemas untuk perjalanan karya wisata dari sekolahnya yang berniat untuk pergi ke Paris bersama teman-temannya. Ketika sedang tidur, Alex sempat mendengar suara misterius yang memanggil namanya. Namun Alex tak terlalu peduli dan lanjut tidur lagi. Di esok harinya, semua murid berkumpul di bandara. Dan di sini Alex punya beberapa teman, di antaranya Todd, Carter, Terry, Billy, Claire, dan serta dua guru bernama Lewton dan Larry. Setelah mendapatkan arahan, para murid-murid bergegas masuk ke dalam pesawat mereka. Nampak kalau mereka sedikit risih dengan keadaan pesawat saat itu, dikarenakan ini pertama kalinya mereka melakukan perjalanan. Alex yang sudah duduk di kursinya, tiba-tiba didatangi dua murid wanita yang meminta bertukar tempat karena mereka tak ingin duduk bersama dengan Todd. Sesaat sebelum pesawat itu berangkat, Alex mendapatkan sebuah pertanda, mulai dari gagang kursi yang patah dan tombol pemanggil yang tidak berfungsi. Meski merasa aneh, pesawat itu pun tetap lepas landas. Pada awalnya, semua penumpang merasa senang karena perjalanan mereka sudah dimulai. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba pesawat mengalami guncangan dan para pramugari meminta untuk tetap tenang dan jangan panik. Lama-kelamaan pesawat itu semakin oleng hingga membuat barang-barang mereka berjatuhan dari tempatnya. Semua orang berusaha meraih selang oksigen di depan mereka. Hingga akhirnya terjadi ledakan di pesawat. Bahkan bodi samping pesawat mulai rusak dan membuat beberapa penumpang terlempar berhamburan keluar. Kemudian ini yang terjadi. Rupanya, itu cuma mimpi buruk dari Alex. Dan ia terbangun dalam keadaan dejavu, tepat ketika dua gadis ingin bertukar tempat duduk dengannya. Merasa aneh, ia kemudian pergi ke kursi Todd untuk membuktikan apa yang ia lihat di dalam mimpinya. Dan benar saja, gagang kursi itu juga patah, sama seperti kejadian sebelumnya. Kejadian itu membuat Alex yakin kalau pesawat itu akan meledak. Dan karena dari itu, Alex bertingkah di luar kendali. Hingga akhirnya, Alex dan beberapa temannya disuruh keluar oleh petugas. Tentu saja, Carter marah dan menyalahkan Alex yang sudah membuat gagal perjalanannya. Bu Lewton menyuruh Larry untuk kembali ke pesawat untuk melanjutkan penerbangan bersama murid-murid lainnya. Sementara ia akan menyusul dengan menggunakan penerbangan berikutnya bersama Alex, Todd, Billy, Carter, Terry, dan Claire. Setelah itu, Alex mencoba menceritakan apa yang sebenarnya ia lihat di dalam mimpinya. Walaupun di sini Carter malah semakin emosi dan menganggap kalau itu cuma omong kosong. Ketika mereka sedang sibuk berdebat, tiba-tiba saja rupanya pesawat itu benar-benar meledak dan membuat mereka terdiam tanpa kata. Kemudian dua agen bernama Wayne dan Surchek datang untuk memintai keterangan dari mereka. Alex menyampaikan kalau ia hanya mempunyai firasat aneh sebelum kejadian pesawat itu meletup. Setelah itu, semua anggota keluarga mereka datang menjemput. Ketika sedang nangis-nangisan, rupanya Claire hanya menyendiri karena diketahui kalau ia hidup sebatang kere. Thank you for the ride. 39 hari kemudian, Alex dan beberapa orang yang selamat dari insiden itu menghadiri acara penghormatan untuk para korban dan teman-teman mereka. Namun, setelah kejadian itu, sebagian orang menganggap kalau Alex ini aneh dan penyebab kecelakaan itu. Termaksud dengan Ibu Lewton yang mulai menjaga jarak dan tak ingin berbicara dengan Alex. Pada malam hari, Todd yang berada di dalam toilet tak sadar ada cairan mengalir yang mendekat. Sementara itu, Alex yang berada di rumah sedang melihat majalah. Dan seketika ia dikejutkan burung hantu yang nemplok di jendela. Spontan, Alex melemparnya dan majalah itu robek menjadi beberapa bagian.
dan Alex menemukan sebuah potongan kertas yang bertuliskan nama Todd. Kembali ke Todd yang masih berada di kamar mandi. Rupanya cairan itu terus mengikuti arah langkah kakinya. Dan tiba-tiba Todd mengalami insiden dan ia terjerat kabel yang berada di bak mandi. Walau ia berusaha untuk melepaskan diri, namun akhirnya Todd kehabisan waktu dan mati. Di sisi lain, Alex yang sebelumnya mendapatkan petunjuk langsung bergegas ke rumah Todd. Benar saja, sesampainya di sana, Alex melihat beberapa petugas sudah berkumpul untuk mengevakuasi mayat Todd. Tentu hal itu menjadi tanda tanya besar, dan Alex belum tahu sebenarnya apa yang terjadi antara petunjuk nama Todd dengan kematian Todd. Di malam berikutnya, Alex dan Claire secara diam-diam menyelinap masuk ke rumah duka untuk melihat kondisi mayat Todd. Di sana mereka dikejutkan dengan petugas makam yang bernama William. William menyampaikan ke mereka jika kematian Todd adalah hal yang seharusnya. Dalam artian, orang-orang yang selamat dari kecelakaan pesawat itu telah mengganggu rencana kematian. Dan sekarang, kematian itu kembali datang untuk merenggut nyawa Alex dan teman-temannya yang seharusnya mati di kecelakaan pesawat itu. I'll see you soon. Di esok harinya, Alex dan Claire membahas tentang masalah kematian yang sedang menghantui mereka. Alex mengatakan kalau mereka harus saling terbuka mengenai pertandaan yang mungkin saja muncul di beberapa hari terakhir, termasuk dengan pertanda yang ia dapatkan di malam kematian Todd. Namun di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba Alex mendapatkan penglihatan sebuah kereta yang melintas di sekitar mereka. Sementara itu, Carter dan Terry melihat keberadaan Alex dan Claire di sana. Carter, yang masih menyimpan emosi ke Alex, memutuskan memutar arah mobilnya dan nyaris saja mobilnya menabrak Billy yang sedang bersepeda. Kemudian secara tak sengaja, Bu Lewton juga muncul di hadapan mereka, dan orang-orang yang selamat dari kecelakaan pesawat itu sudah berkumpul di satu tempat. Lalu terjadi adu mulut antara Alex dan Carter yang masih meributkan hal yang itu-itu saja. Sampai akhirnya Terry kesal dan memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Namun tanpa diduga, tiba-tiba saja Drop fucking dead. Terry menjadi korban rencana kematian dan mati ditabrak kereta yang mana Alex sudah mendapatkan tanda itu sebelumnya. Malam harinya, Alex melihat perkembangan berita kecelakaan pesawat. Lalu, ia ingat sesuatu yang kemudian mengarahkan Alex untuk membuat skema atau rancangan kematian, di mana Alex yakin kalau urutan kematian itu akan menimpa mereka sesuai urutan tempat duduk mereka di pesawat. Dari gambar itu, Alex tahu jika kematian akan memilih Lewton sebagai korban selanjutnya. Kita beralih ke rumah Bu Lewton, di mana ia sedang berkemas barang dan berniat untuk pergi kota karena sudah merasa tidak aman untuk tinggal di sana. Tak lama, ia melihat Alex di luar rumahnya. Lewton yang curiga dan takut dengan gerak-gerik Alex langsung menghubungi detektif untuk datang ke rumahnya. Kemudian, dua detektif datang untuk mengamankan Alex yang beralasan kalau ia sedang memeriksa kondisi mobil Bu Lewton. Put on your seatbelt. Di kantor polisi, Alex mencoba menjelaskan mengenai rancangan kematian yang sedang mengintai Bu Lewton. Walaupun dua detektif ini menganggap jika Alex ada hubungannya dengan kematian teman-temannya, tapi mereka tidak bisa menahannya karena kurang bukti, dan sampai pada akhirnya Alex dibebaskan dan disuruh pulang. Sementara itu, Bu Lewton mencoba menenangkan dirinya dengan segelas minuman dingin. Namun tanpa ia sadari, ternyata gelas itu pecah dan retak. Alhasil, air minum itu menetes di lantainya. Bahkan juga masuk ke dalam komputer yang saat itu masih tersambung arus listrik. Lama-kelamaan Bu Lewton merasa aneh ketika melihat komputernya berasap. Dan ketika didekati, tiba-tiba saja komputer itu meletup dan serpihan kaca mengenai leher Lewton. Bahkan komputer itu mulai mengeluarkan api yang langsung menyambar tetesan alkohol di lantai. Bu Lewton yang tak berdaya
berusaha meraih handuk yang ada di rak pisau. Tapi sayangnya, sementara Alex yang dalam perjalanan pulang melihat percikan api dan ia sadar kalau itu adalah pertanda dari Bu Leoton. Alex bergegas ke rumah Leoton, namun nampaknya ia terlambat dan sudah menemukan Bu Leoton dalam keadaan terluka. Alex mencoba menolong, tapi takdir berkata lain karena Bu Leoton tewas saat itu dalam keadaan mengerikan. Di sini Alex tak sengaja memegang barang bukti dan ia takut jika dituduh sebagai pelakunya. Alhasil, ia langsung berlari dan rumah itu pun meledak. Setelah itu, Claire mendatangi Carter dan Billy untuk mengajak mereka menemui Alex, karena hanya dia satu-satunya orang yang tahu siapa yang akan mati di antara mereka selanjutnya. Kemudian mereka pun sampai di sebuah taman untuk menjemput Alex yang sedang bersembunyi dari kejaran polisi karena kematian Bu Leoton. Mereka melanjutkan perjalanan, dan di sini Claire menyarankan agar Alex bersembunyi di kabin milik ayahnya yang berjarak beberapa kilometer dari rumah Claire. Lalu Carter bertanya, siapa korban rancangan kematian yang selanjutnya? Di sini Alex tak mau memberitahu dan hanya berkata, siapapun selanjutnya itu tak penting, karena pada intinya mereka semua ada di daftar kematian itu. Namun rupanya jawaban itu membuat Carter emosi dan mengendarai mobilnya secara ugal-ugalan karena merasa putus asa dengan kematian yang sedang menghantui mereka. Carter menghentikan mobilnya di perlintasan kereta api. Tentu Alex dan yang lainnya tak seputus asa itu dan memilih meninggalkan Carter yang ingin mengakhiri hidupnya. Alex memberitahu ke Carter bukan begitu caranya jika ingin melawan rancangan kematian, dan berharap agar Carter mau keluar dari mobilnya sebelum kereta datang dan menabraknya. Namun tiba-tiba mobilnya tak bisa menyala. Ditambah lagi, pintu dan sabuk pengaman Carter tak bisa terbuka. Alex berusaha membantu Carter untuk keluar dari mobilnya, namun nampaknya mereka kehabisan waktu karena kereta semakin mendekat dan beruntungnya Alex dan Carter berhasil menyelamatkan diri di waktu yang tepat. Setelah itu Billy mulai mengoceh ke Carter dan berkata kalau ia akan menjauhi Carter karena dia adalah korban rancangan kematian yang selanjutnya. Namun tanpa disadari, tiba-tiba saja sebuah lempengan besi melayang tepat mengenai leher Billy dan terputus. Lalu Alex mulai menyadari cara untuk mencurangi rancangan kematian, yaitu dengan melangkahi korban selanjutnya. Dalam artian, jika Alex menyelamatkan Carter, maka kematian akan melompat ke Billy, dan bisa dipastikan kalau Carter sudah lolos dari catatan kematian. Namun yang jadi masalahnya, Alex tahu kalau dia adalah korban rancangan kematian selanjutnya. Setelah itu, Alex sudah berada di kabin milik Claire, dan di sana ia mempersiapkan diri untuk melawan kematian. Sementara Claire yang mengkhawatirkan keadaan Alex langsung memberitahukan ke detektif di mana lokasi Alex sekarang untuk diberikan perlindungan. Kembali ke Alex, di mana ia sadar kalau ternyata dia bukanlah korban selanjutnya, karena ia ingat kejadian di mana dua gadis bertukar tempat duduk dengannya. Dalam artian, kalau Claire adalah korban yang selanjutnya. Bergegaslah Alex pergi ke rumah Claire. Namun di saat bersamaan, ia juga dikejar detektif yang menemukan keberadaannya. Sementara itu, Claire mulai mendapatkan kejadian aneh di rumahnya, yaitu dengan rubuhnya tiang listrik yang berada di depan rumahnya. Claire yang melihat itu berusaha menolong anjingnya yang dalam keadaan bahaya, tanpa ia melihat kalau kabel listrik itu bisa saja membunuhnya. Setelahnya, Claire masuk lagi ke dalam rumah dengan memanjat jendela, dan nyaris saja ia terkena ledakan dari arus listrik.
Claire kemudian berlari dan bergegas masuk ke dalam mobil. Namun ketika ia akan pergi, tiba-tiba saja mobilnya terhenti karena tiang garasi yang jatuh menahan mobilnya. Tak lama, Alex datang dan menyuruh Claire untuk tidak menyentuh apa-apa. Lalu Alex berusaha menyingkirkan kabel itu. Namun rupanya, kabel tersebut malah bergerak liar dan memicu kebakaran di sekitar mobil Claire. Mengetahui kalau mobil itu akan meledak, Alex kemudian berkata ke Claire kalau ia akan mengorbankan dirinya untuk mencurangi rancangan kematian itu. Meski Claire tak merestui keputusan itu, Alex tetap melakukannya. Dan kemudian, mobil itu meledak. Shit, not breathing. 6 bulan kemudian, ternyata Alex berhasil selamat dan terlihat kalau mereka bertiga sedang melakukan penerbangan untuk liburan ke Paris. Di sebuah kafe, mereka membahas lagi masalah rancangan kematian. Namun kemudian, Alex sadar sesuatu. Jika Carter selamat karena Billy dan Claire selamat karena Alex, lalu kenapa rancangan kematian itu berhenti? Dan apa yang membuat Alex selamat dari rancangan kematian itu? Beberapa saat kemudian, Alex mulai mendapatkan pertanda aneh dan ia memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba, nyaris saja Alex ditabrak bis jika Claire tidak berteriak memanggilnya. Lalu bis itu menabrak bangunan dan membuat papan promosi jatuh dan lagi-lagi Alex berhasil diselamatkan Carter dan film pun berakhir.